Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan hari ini kita masih tetap membahas tentang alat optik. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang mata, sekarang kita akan bahas dulu tentang yang namanya loop. Loop ini sering kita sebut juga dengan kaca pembesar. Berarti kalau dikatakan kaca pembesar, itu artinya adalah dipergunakan untuk mengamati benda-benda yang kecil sehingga dia kelihatannya lebih besar atau supaya kelihatannya dia itu lebih jelas. Nah, biasanya kaca pembesar atau loop ini sering kita jumpai dipergunakan oleh tukang reparasi jam. Nah, kalau misalnya kita lihat jam tangan, itu kan komponen-komponen di dalamnya itu kan kecil-kecil. Karena komponen-komponennya di dalamnya itu adalah kecil-kecil, supaya dia lebih jelas ketika mau reparasi, maka tukang jam biasanya mempergunakan loop. Nah, karena ini dipergunakan untuk memperbesar benda-benda yang kecil, maka di dalam soal pasti nanti pertanyaannya itu adalah seputar tentang perbesaran yang dimiliki oleh sebuah loop. Nah, nanti pertanyaannya, berapakah perbesaran yang dihasilkan oleh sebuah loop? Kalau ditanya perbesarannya, berarti nanti kita lihat, ini tergantung kondisinya. Pengamatan yang dilakukan itu pengamatan yang bagaimana? Pengamatannya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ada kemungkinannya pengamatan yang dilakukan itu adalah pengamatan tanpa akomodasi. Yang kedua, pengamatan yang dilakukan ada dia itu kemungkinannya pengamatan akomodasi maksimum. Yang ketiga, bisa pengamatannya itu adalah akomodasi pada jarak tertentu. Misalkan kita buat aja misalnya pada jarak X. Nah, apa yang membedakan ketiga pengamatan ini? Yang membedakannya itu adalah posisi bayangan yang dihasilkan oleh loop itu kita buat di mana. Nah, kalau dikatakan tanpa akomodasi, itu artinya adalah bayangan yang dihasilkan oleh loop itu kita buat jatuhnya di titik jauh mata. Kalau akomodasi maksimum, itu artinya adalah bayangan yang dihasilkan oleh loop itu kita buat jatuhnya di titik dekat daripada mata. Kalau dikatakan akomodasi pada jarak X, berarti bayangan yang dihasilkan oleh loop kita tempatkan pada jarak X dari loopnya. Ini kalau kita berbicara tentang perbedaannya. Maka kalau ditanya perbesarannya berapa? Nah, perbesarannya sebenarnya gampang. Tanpa akomodasi, cukup kita buat perbesaran yang dimiliki oleh sebuah loop pada saat pengamatan tanpa akomodasi adalah nilai titik dekat atau yang sering kita sebut dengan puntung proksimum atau PP-nya kita bagikan dengan nilai fokus daripada loopnya berapa. Yang kedua, ada akomodasi maksimum. Kalau akomodasi maksimum, rumusnya itu masih mirip, yaitu perbesarannya sama dengan titik dekat dibagi dengan fokus ditambahkan dengan 1. Jadi perbesaran tanpa akomodasi tambah 1. Itulah kalau dikatakan akomodasi maksimum. Kalau akomodasi pada jarak X, itu perbesarannya kita cari dengan menggunakan rumus perbesaran sama dengan nilai titik dekat dibagi dengan fokus ditambahkan dengan nilai titik dekatnya berapa dibagi dengan nilai daripada X. Lalu pertanyaannya, titik dekatnya itu berapa? Nah, titik dekat yang dimiliki, titik dekat yang kita pakai di sini tergantung si pengamat. Pengamatnya itu apakah orang yang bermata normal atau yang tidak bermata normal? Kalau dia bermata normal, nih, kalau dia bermata normal ya, kalau dikatakan di dalam soal diamati oleh orang yang bermata normal, maka titik dekatnya kita pakai adalah 25 cm. Nah, bagaimana kalau dia itu tidak normal?
sudah pakai kacamata, lalu kacamatanya dilepas. Titik dekatnya berapa? Ya tergantung orangnya. Nanti akan diinfokan di dalam soal. Itu untuk yang pertama, kalau pertanyaannya perbesaran. Yang kedua, yang nanti kemungkinan ditanya kalau kita berbicara tentang loop adalah bisa nanti pertanyaannya, di manakah benda harus diletakkan? Jadi bisa pertanyaannya, di manakah posisi benda harus diletakkan? Berarti yang kita cari itu adalah jarak dari bendanya ke loop, atau yang sering kita simbolkan dengan nilai S-nya berapa. Berarti kalau kita mencari nilai S-nya berapa? Gimana cara nyarinya? Rumusnya masih kita pergunakan rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per nilai daripada S aksen. Nah, ketika kita mempergunakan rumus ini, yang mau kita cari itu nilai daripada S. Berarti kalau pertanyaannya nilai daripada S, berarti fokusnya harus ada. Nanti di dalam soal diinfokan. Lalu yang kedua, nilai S aksen harus ada. Pertanyaannya, S aksennya berapa? Apakah diinfokan di dalam soal? Bisa saja, tapi tidak selalu. Maka supaya bisa kita tahu berapa nilai daripada S aksen, maka perhatikan soalnya, lihat di dalam soal. Pengamatannya pengamatan yang bagaimana? Pengamatannya itu 3 kemungkinan tadi. Yang pertama bisa pengamatannya adalah tanpa akomodasi. Yang kedua, akomodasi maksimum. Yang ketiga, akomodasi pada jarak X. Nah, tadi apa artinya tanpa akomodasi? Tanpa akomodasi tadi artinya adalah menempatkan bayangan loop di titik jauh mata. Berarti S aksennya di mana? Iya, berarti S aksennya itu berada di titik jauh mata. Sehingga kita buat S aksennya adalah minus titik jauh daripada mata. Berapa titik jauh mata? Kalau masih normal, berarti tak hingga. Kalau nggak normal, nanti diinfokan di dalam soal titik jauhnya berapa. Lalu pertanyaannya, kenapa minus? Karena bayangan yang dihasilkan oleh loop itu selalu bersifat maya, tegak, berada di depan daripada loop. Yang kedua, kalau pengamatannya akomodasi maksimum, berarti tadi artinya adalah bayangan yang dihasilkan loop kita letakkan di titik dekat mata, sehingga bisa kita buat nilai S aksennya itu sama dengan minus nilai titik dekat daripada mata. Kalau akomodasi pada jarak X, sama, berarti nilai S aksennya adalah minus nilai daripada X-nya. Jadi jaraknya, akomodasi pada jarak berapa? Jadi kalau ditanya akomodasi pada jarak 5 meter, berarti S aksennya adalah minus 5 meter. Nih kalau kita berbicara tentang teori daripada loop. Contoh soal. Seorang kakek hanya mampu melihat benda paling dekat 40 cm dan paling jauh 2 meter. Kakek tersebut mempergunakan sebuah loop yang memiliki fokus 5 cm. Tentukanlah perbesaran dan letak benda. Harus diletakkan jika pengamatannya tanpa akomodasi. Yang kedua, akomodasi maksimum. Nih, kita mulai dulu dari pertanyaan yang A. Yang A itu katanya pengamatannya adalah pengamatan tanpa akomodasi. Pertanyaannya tadi ada 2, perbesaran dan letak benda. Kita kerjakan dulu yang pertama adalah perbesarannya. Tinggal kita kembali ke teori yang sudah kita bahas tadi. Rumus perbesaran kalau tanpa akomodasi apa? Ya betul, kalau tanpa akomodasi tadi rumusnya cuma 1. Titik dekatnya berapa bagikan dengan fokus loopnya. Titik dekatnya berapa? Nah, di sini sudah jelas di soalnya. Jarak yang bisa dilihat paling dekat. Paling dekat berarti ini namanya titik dekat. Paling jauh berarti ini namanya adalah titik jauh. Berarti karena titik dekatnya 40, tinggal masukkan aja. Titik dekatnya 40, fokusnya itu tadi 5 cm.
Berarti 40 dibagi dengan 5 sama dengan 8. Maka perbesaran loopnya ketika pengamatannya tanpa akomodasi adalah 8 kali. Lalu yang kedua, tadi pertanyaannya, di manakah letak daripada benda? Nah, sekarang kalau ditanya letak benda, rumusnya apa? Rumusnya kalau ditanya letak benda kan cuma satu. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen. Yang kita cari letak benda, berarti S-nya di mana? Kalau S-nya di mana, maka S aksen harus tahu. S aksennya berapa? Nah, kita kembali ke sini. Pengamatan tanpa akomodasi. Pengamatan tanpa akomodasi tadi artinya adalah S aksennya minus titik jauh. Berarti kalau S aksennya minus titik jauh, tinggal kita buat. Minus titik jauhnya tadi berapa? Iya, titik jauhnya adalah 2 meter. Berarti kalau titik jauhnya 2 meter, tinggal masukkan kemari. 1 per fokus, fokusnya berapa? Fokusnya 5 cm. Berarti 1 per 5 cm. Perhatikan satuannya. Ini dalam sentimeter. Ini dalam meter. Gak boleh berbeda. Harus sama. Maka karena ini sentimeter, ini kita ganti dulu ke sentimeter. Berarti menjadi 200 cm. Masukkan kemari. Berarti 1 per 5 sama dengan 1 per S-nya kita cari. Kita tambah dengan minus 1 per 200. Berarti plus kali minus itu adalah minus. Menjadi minus 1 per 200. Pindah ruas. Maka kita dapat 1 per 5 sama dengan 1 per S. Sorry, ini tadi kita pindah ruas. 1 per 5 ditambah dengan 1 per 200 itu sama dengan 1 per S. Kita samakan penyebutnya. Kita buat ke per berapa? Buat aja ke per 200. Berarti kalau ke per 200 ini menjadi 40. Berarti kalau ini 40 ditambah dengan 1 sama dengan 1 per S. Kita balik posisinya, maka S-nya jadi berapa? Berarti S-nya adalah 200 per 41 cm. Berarti bendanya diletakkan di mana? Ya diletakkan pada jarak 200 per 41 cm dari loop. Disitulah posisi bendanya harus diletakkan sehingga pengamatannya itu tanpa akomodasi. Yang kedua, kita lihat pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang keduanya adalah kalau seandainya pengamatannya akomodasi maksimum. Nah, kalau akomodasi maksimum, kita lihat dulu pertama perbesarannya. Rumus perbesarannya apa? Ya, perbesarannya adalah titik dekatnya berapa, dibagi fokus loopnya berapa, ditambah dengan 1. Tadi titik dekat dibagi fokus sudah dapat nih. Berapa? 8. Berarti tinggal 8 tambah 1. Maka hasilnya sama dengan 9. Berarti kalau dia pengamatan akomodasi maksimum, perbesarannya adalah 9 kali. Nah, yang kedua, kita cari lagi letak bendanya. Letak bendanya di mana? Ya, sama rumusnya. Tetap kita pergunakan 1 per S. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen. Bedanya di mana? Bedanya itu adalah di S aksen. S aksennya berapa? Karena pengamatannya akomodasi maksimum, berarti tadi S aksennya sama dengan minus nilai titik dekatnya. Titik dekatnya berapa? Titik dekatnya tadi 40. Berarti ini menjadi sama dengan minus 40 cm. Berarti kalau ini minus 40 tinggal masukin aja. 1 per fokus. Fokusnya tadi 5. Maka 1 per 5 sama dengan 1 per S-nya kita cari. S aksennya minus. Berarti plus kali minus, minus. Minus 1 per 40. Kita pindah ruas lagi. Berarti 1 per 5 plus 1 per 40 sama dengan 1 per S. Samakan penyebut. Kita buat ke per 40. Berarti ini menjadi 8 plus 1 sama dengan 1 per S. Kita balik, maka S-nya sama dengan berapa? S-nya sama dengan 40
per 9 cm. Berarti kalau pengamatannya jadi akomodasi maksimum, bendanya itu harus kita tempatkan pada jarak 40 per 9 cm. Jadi kita posisi bendanya itu kita geser dari tadi. Jadi kalau tadinya pengamatan tanpa akomodasi di jarak segini, kalau mau akomodasi maksimum berarti harus kita geser sehingga posisinya menjadi di sini bendanya. Ini kalau kita berbicara tentang loop. Baik, kita lanjut kembali dengan yang ketiga. Yang ketiga kita bahas tentang mikroskop. Mikroskop itu fungsinya adalah untuk mengamati benda-benda yang sangat kecil. Artinya kalau secara kasat mata itu sudah tidak bisa kita lihat. Contohnya bakteri, virus itu nggak kelihatan. Maka dipergunakanlah mikroskop. Nah, kalau kita lihat dari segi alatnya, mikroskop ini terdiri dari dua buah lensa. Yang pertama ada lensanya itu yang menghadap langsung ke mata. Yang kedua ada yang menghadap ke benda. Jadi ini misalnya mata, yang menghadap ke mata ini dinamakan dengan lensa okuler. Yang kedua ada lensa yang menghadap ke benda. Jadi bendanya ditempatkan di sini. Misalnya ini kita buat tempat bendanya. Nah, bendanya itu ditempatkan di sini. Maka yang menghadap atau yang berdekatan dengan benda ini, inilah yang dinamakan dengan lensa objektif. Jarak dari bendanya ke lensa objektif, inilah nanti kita sebut dengan S. S-nya siapa? S-nya lensa objektif atau kita sebut dengan SOB. Lensa objektif akan membentuk bayangan dari benda ini. Terbentuk bayangannya. Nah, bayangannya di mana? Di sebelah sini. Nah, ketika ada bayangannya di sini, jarak bayangan ini ke lensa objektifnya, inilah yang kita sebut dengan S aksen objektif. Bayangan yang dihasilkan lensa objektif ini menjadi benda bagi lensa okuler. Karena ini menjadi benda bagi lensa okuler, berarti jarak dari lensa okuler ke bayangannya si lensa objektif, karena ini bendanya, ini kita sebut dengan S-nya si okuler. Berarti kita buatlah yaitu menjadi SOK. Jarak dari lensa okuler ke lensa objektif ini kita namakanlah itu D, atau sering kita sebut dengan panjang mikroskop. Nih kalau dari segi gambaran alatnya. Lalu apa yang sering muncul atau apa yang sering ditanyakan di dalam soal ketika bicara tentang mikroskop? Ketika berbicara tentang mikroskop, pertanyaannya itu masih mirip-mirip dengan loop. Apa itu? Yang pertama kemungkinannya bisa ditanya adalah berapa perbesaran yang dihasilkan oleh mikroskop. Perbesarannya berapa? Nah, lensanya ada 2. Maka perbesarannya kalikan perbesaran masing-masing. Jadi perbesaran total yang dimiliki oleh sebuah mikroskop itu sama dengan perbesaran yang dihasilkan lensa objektifnya kita kali dengan perbesaran yang dihasilkan lensa okulernya. Lalu perbesaran yang dihasilkan lensa objektif berapa? Perbesaran yang dihasilkan lensa objektif kita cari dengan menggunakan rumus perbesaran lensa biasa. Apa itu? Perbandingan jarak bayangan dari lensa objektif, berarti dari sini ke sini tadi berapa? Dengan jarak bendanya ke lensa objektif berapa? Jadi kita bandingkan nilai S aksennya dengan S-nya. Nah, kalau misalkan S aksennya belum ada di dalam soal, lalu dari mana bisa kita dapatkan? Ini bisa kita dapatkan dari rumus 1 per fokus. 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen.
Karena lensa objektif, kita ganti aja lambangnya menjadi FOB, SOB, S aksen OB. Nah, berarti kalau fokusnya ada, S-nya ada, S aksennya bisa ketemu. Kalau ini sudah ketemu, berarti bisa dapat perbesaran lensa objektifnya. Yang kedua, perbesaran lensa okulernya. Bagaimana cara kita mencari perbesaran lensa okuler? Perbesaran lensa okulernya bisa kita cari dengan cara yang sama seperti mencari perbesaran yang dihasilkan loop. Karena lensa okuler di sini fungsinya sebagai kaca pembesarnya, sebagai loopnya. Berarti kita cari perbesarannya seperti perbesaran loop. Bagaimana cara mencari perbesaran loop? Tadi sudah kita bahas. Apa itu? Ya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, bisa tadi pengamatannya itu adalah pengamatan tanpa akomodasi. Yang kedua, pengamatan akomodasi maksimum. Yang ketiga, pengamatan akomodasi pada jarak X. Nah, kalau tanpa akomodasi, rumusnya tadi apa? M sama dengan titik dekat dibagi fokus. Karena ini tadi lensa okuler, berarti ini perbesaran lensa okuler. Fokusnya juga fokus okuler. Kalau akomodasi maksimum, ya berarti kita buat perbesaran lensa okulernya sama dengan titik dekatnya dibagi fokus okulernya, terus ditambah dengan 1. Akomodasi pada jarak X, berarti perbesaran okulernya sama dengan titik dekatnya dibagi fokus okulernya ditambah dengan titik dekatnya dibagi dengan X. Nah, sudah ketemu perbesaran okulernya. Tinggal kita kalikan kemarin, berarti dapat perbesaran totalnya berapa. Ini yang pertama. Yang kedua, yang mungkin nanti ditanya di dalam soal, berapakah panjang daripada sebuah mikroskop? Atau tadi yang kita simbolkan dengan D. Gimana cara nyarinya? Nah, dari gambar ini sudah bisa kita lihat. Dari sini kemari, itu adalah panjang mikroskop, itu adalah D. Cara carinya gimana? Berarti dari sini kemari sama dengan dari sini, dari lensa okuler ke bayangan si objektif, dan dari bayangan si objektif ke lensa objektif. Berarti itu sama dengan apa? Iya, berarti itu sama dengan panjang mikroskopnya sama dengan nilai S okulernya ditambah dengan nilai S aksen objektifnya. Nah, S aksen objektifnya ketemu dari mana? Sudah kita cari tadi. Bisa kita cari menggunakan rumus yang ini. Lalu nilai S okulernya. Dari mana bisa dapat nilai S okulernya? Sama seperti loop tadi. Apa itu? Nilai S okulernya kita cari dengan cara 1 per FOK sama dengan 1 per SOK plus 1 per S aksen OK. Yang kita cari ini. Kalau ini yang kita cari, berarti ini harus ada. Lalu pertanyaannya, S aksen okulernya berapa? Ya sama seperti itu. Apa itu? Tergantung pengamatannya tadi. Ada 3 kemungkinan. Pertama tadi pengamatan tanpa akomodasi, pengamatan akomodasi maksimum, kemudian pengamatan akomodasi pada jarak X. Kalau tanpa akomodasi, tadi S aksen okulernya kita buat sama dengan minus titik jauhnya. Akomodasi maksimum, S aksen okulernya minus titik dekatnya. Akomodasi pada jarak X, S aksen okulernya sama dengan minus X. Berarti tinggal kita lihat pengamatan yang mana yang dipakai. Sudah tahu pengamatannya, dapat S aksennya. Udah dapat S aksennya, masuk kemari, dapat nilai SOK-nya. SOK sudah dapat, S aksen sudah dapat, berarti panjang mikroskopnya sudah ketemu. Inilah permasalahan yang mungkin muncul di soal kalau bicara tentang mikroskop. Ya, kita lihat contoh soal. Sebuah mikroskop dengan fokus objektifnya 1,8 cm, fokus okulernya 6 cm, dipergunakan oleh orang yang memiliki titik dekat. Titik dekatnya 30 cm. Jika pengamatan akomodasi maksimum, panjang mikroskopnya 23 cm. Maka
Hitunglah perbesaran total mikroskop. Oke, kita sini ya. Pertanyaannya adalah perbesaran total mikroskopnya berapa. Nah, kita kembali ke rumusnya. Apa rumusnya? Nah, rumusnya tadi perbesaran total daripada sebuah mikroskop tadi sama dengan perbesaran objektif kita kali dengan perbesaran okuler. Nih, cari satu-satu. Pertama kita cari dulu nih perbesaran okuler. Perbesaran okulernya apa rumusnya? Nah, supaya bisa kita tahu rumus yang mana, karena kan kalau okuler 3 kemungkinan rumusnya. Supaya bisa kita tahu rumus yang mana, maka lihat pengamatannya. Pengamatannya apa? Akomodasi maksimum. Berarti kalau akomodasi maksimum, nah rumusnya adalah nilai titik dekatnya berapa dibagi fokus okulernya berapa, kita tambah dengan 1. Nah, tinggal lihat titik dekatnya berapa. Ini kan sudah diketahui titik dekatnya 30. Jadi tinggal masuk. Titik dekatnya adalah 30. Fokus okuler. Fokus okulernya 6. Ditambah dengan 1. 30 dibagi dengan 6. Ya, 5 tambah 1 berarti hasilnya adalah 6 kali. Ketemu perbesaran okuler. Lalu yang kedua, perbesaran lensa objektifnya. Gimana tadi nyarinya? Perbesaran objektif, rumusnya cuma 1. Apa itu? S aksen objektif dibagi dengan nilai S objektif. Nah, sekarang kita lihat. S aksennya sudah ada belum? Belum. Yang ada apa? Yang ada pada lensa objektif hanya fokus ternyata. Yang ada itu cuma fokus objektifnya sama dengan 1,8 cm. S aksennya belum ada, S-nya juga belum ada. Lalu pertanyaannya, kalau ini belum ada, ini belum ada. Lalu gimana cara nyarinya? Ya, cara nyarinya ini harus kita dapatkan. Dari mana bisa kita dapat? Oh, ternyata diketahui di dalam soal ada panjang mikroskop. Apa rumus panjang mikroskop? Iya, panjang mikroskop rumusnya cuma 1. Apa itu? S aksen objektif ditambah S okuler. Yang mau kita cari S aksen. Karena S aksen yang mau kita cari, berarti SOK harus ada. SOK dapat dari mana? Dari 1/FOK sama dengan 1/SOK plus 1/S aksen OK. Nih, kita mau dapatkan ini. Fokus okulernya ada nggak? Ada. Berapa? 6. Tinggal masuk 1/6 sama dengan kita mau cari ini berarti tetap 1/SOK. S aksen okuler. Kalau okuler, S aksennya bisa 3 kemungkinan. Tergantung pengamatan. Apa tadi pengamatannya? Akomodasi maksimum. Kalau akomodasi maksimum, S aksennya berapa? Iya, S aksen okulernya tadi sama dengan minus titik dekat. Berarti kalau minus titik dekat tinggal masuk menjadi 1/SOK minus 1 titik dekatnya. Titik dekatnya tadi sama dengan 30 cm. Berarti 1/30. Pindah ruas. Berarti 1/6 plus 1/30 sama dengan 1/SOK. Samakan aja penyebutnya. Berarti ini ke 30. 30 dibagi 6 berarti 5 ditambah dengan 1 sama dengan 1/SOK. Berarti dari sini dapat dong SOK-nya. SOK-nya berapa? 30 dibagi dengan 6 berarti hasilnya 5 cm. SOK sudah ketemu, masuk ke nilai D-nya. Berarti kita buat D-nya. Tadi berapa? Nilai D-nya tadi 23. Berarti kita buat 23 sama dengan S aksen OB plus SOK-nya tadi 5. Berarti S aksen OB-nya sudah dapat 18 cm. S aksen OB dapat 18 cm. Maka SOB-nya kita dapat dari mana? Gunakan juga rumus 1/FOB sama dengan 1/SOB plus 1/S aksen OB. FOB-nya
Ada 1,8. Berarti 1 per 1,8 sama dengan 1 per SOB-nya kita cari. S aksennya sudah ada 18. Pindah ruas. Sekaligus saja samakan penyebut. Kita buat ke per 18. 18 dibagi dengan 1,8. Ya, 10. Ini pindah ruas, berarti jadi minus 1. Sama dengan 1 per SOB. Berarti SOB-nya 18 dibagi 9, 2 cm. Karena ini 2 cm, berarti dapat dong MOB-nya. MOB sama dengan S aksen. S aksen OB-nya tadi sudah ketemu nih, 18. SOB-nya 2. Berarti hasilnya 9 kali. Karena sudah dapat dia ini 9 kali, maka kita peroleh perbesaran total sama dengan tadi perbesaran dari lensa okulernya 6, objektifnya 9. Berarti sama dengan 54 kali. Inilah hari ini yang sudah kita bahas tentang loop dan mikroskop. Sekian dulu hari ini, sampai ketemu kembali di lain waktu. Terima kasih.